Cerita dimulai dari sebuah peraturan pendidikan yang disahkan oleh negara pada tahun 2011. Peraturan tersebut pada intinya melarang para guru untuk memberikan hukuman fisik kepada para murid. Namun, setelah peraturan ini disahkan, para guru semakin kesulitan dalam mendidik murid-muridnya. Walaupun para murid secara terang-terangan membuat masalah di sekolah, tidak banyak cara yang bisa para guru lakukan. Akibat dari peraturan baru ini, 98% tenaga pengajar merasa kesulitan dalam membimbing murid. Hingga pada akhirnya, terjadi sebuah kasus besar yang memberitakan seorang guru meninggal dunia akibat dianiaya oleh muridnya. Pada akhirnya, para dewan dan departemen pendidikan meloloskan sebuah undang-undang baru yang bernama Perlindungan Hak Pendidik. Waktu pun berlalu, dan cerita beralih ke 2 tahun kemudian. Kita diperlihatkan seorang pelajar bernama Kim Kyung Min. Pagi itu, ia sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Tiba-tiba, ia melihat seseorang terjun bebas dengan mata kepalanya sendiri. Ternyata orang tersebut adalah Park Dae-suk, kakak kelasnya, yang diketahui merupakan korban perundungan di sekolah. Kemudian, kita langsung diperlihatkan kondisi Kim Kyung Min yang sedang dirundung di sekolah. Para berandalan itu membawa sebuah alat pengukur suara dan saling bertanding untuk melihat siapa yang dapat menghasilkan suara paling kencang. Salah satu dari mereka menarik kerah Kim Kyung Min, lalu mencubit pahanya dengan keras. Para berandalan lain merasa senang karena berhasil membuat Kim Kyung Min berteriak keras. Tidak berhenti sampai di situ, salah satu berandalan lainnya mencoba membuat Kim Kyung Min berteriak lebih keras lagi dengan cara menginjaknya. Perundungan yang dialami Kim Kyung Min tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung setiap hari. Beberapa kali ia melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya, dan wali kelas tersebut menyanggupi serta sesekali memarahi para berandalan. Namun tidak ada yang berubah. Kemudian, kita diperlihatkan para guru yang sedang beristirahat di luar lingkungan sekolah. Mereka saling mengobrol dan mencurahkan kekesalan mereka terhadap aturan tersebut, serta betapa sulitnya menjadi guru di masa sekarang. Salah satu guru berkata bahwa mereka hanya perlu menyuruh para murid belajar dan tidak perlu peduli dengan hal lain. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka mencoba membimbing anak-anak nakal ke jalan yang benar, mereka bisa saja dipukul hingga mati seperti kasus 2 tahun lalu. Tanpa disadari, pembicaraan tersebut didengar oleh Kim Kyung Min dari balik tembok. Ia pun mulai menyadari bahwa semua yang dilakukan para guru hanyalah sebuah sandiwara. Setelah mengetahui hal itu, ia merasa stres dan terjebak di antara 2 pilihan: pindah ke sekolah lain atau bertahan selama 3 tahun di sekolah tersebut. Keesokan paginya, sekolah dikunjungi oleh pihak kepolisian yang bertujuan untuk menyelidiki kasus kematian Park Dae-suk. Kim Kyung Min mengira bahwa perundungan di sekolah ini akan terbongkar. Namun ternyata pihak sekolah menutupinya dengan mengatakan bahwa Dae-suk bunuh diri karena nilai ujian yang buruk. Hari itu, Kim Kyung Min kembali dirundung di sekolah. Ia sudah tidak lagi percaya kepada keadilan. Bahkan kematian seorang murid pun bisa ditutupi. Karena hanyut dalam pikirannya dan terjatuh, ia kembali menerima beberapa tendangan dari para berandalan. Lelah dengan semua itu, Kim Kyung Min mencoba untuk melompat dari atap sekolah. Namun ia membatalkan niatnya karena tanpa ia sadari seseorang sedang bersantai di atas. "Kau tidak boleh mati di hadapan orang lain. Nanti aku bisa mimpi buruk," ungkap orang itu sambil menghisap sebatang rokok. Itulah pertama kalinya Kim Kyung Min melihat orang tersebut. "Anda siapa? Apakah guru?" tanya Kyung Min. Namun pria itu hanya tersenyum, lalu berkata bahwa Kyung Min bebas menyebutnya apa saja. Dengan nada penasaran, Kim Kyung Min kembali bertanya, mengapa pria itu berada di sana? Pria itu menjawab, "Aku bisa melihat semuanya dari sini." Ternyata, sedari tadi pria tersebut memang sedang mengawasi para berandalan dari atap-atap dengan jelas. Mendengar itu, Kyung Min hanya terdiam. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan berkata, "Matinya besok saja. Hari ini tolong antar aku ke kantor guru." Kim Kyung Min hanya menurut dan berjalan bersama pria tersebut menuju kantor guru. Di tengah suasana yang canggung, pria itu tiba-tiba melemparkan sebuah pertanyaan. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin mati?" Kim Kyung Min pun mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya dengan penuh amarah. Namun di saat ia sedang berbicara, tiba-tiba seorang siswa berlari ke arahnya dan langsung mendaratkan tendangan.
Ternyata berandalan itu kesal karena Kyungmin lupa membelikan mie yang ia minta sebelumnya. Berandalan itu kemudian menarik kerah Kyungmin dan mendaratkan pukulan padanya. Pria itu hanya diam, menatap dingin kejadian itu. Namun tiba-tiba, ia menarik rambut berandalan tersebut dengan keras. Siswa itu terkejut. Dan tanpa ragu, pria itu langsung mendaratkan sebuah tamparan keras tepat di wajahnya. Dengan tawa lebar, pria itu mulai mengejek berandalan tersebut. Kim Kyungmin tertegun, tidak menyangka semuanya terjadi begitu cepat. Siswa itu dengan wajah bingung berkata, "Oh, jadi guru memukul siswa di sekolah, begitu?" Teriakan itu menarik perhatian siswa lain. Mereka mulai berkumpul, mengerumuni kejadian tersebut, bahkan sebagian merekam. Siswa itu kemudian menantang pria itu untuk memukulnya lagi, sambil mengancam bahwa jika videonya viral, pria itu akan dipecat. Tanpa disadari, pria itu menuruti permintaan tersebut. Para siswa yang berkumpul tampak senang dan justru mendukung pria itu. Mereka merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang berani memberi pelajaran kepada berandal sekolah itu. "Sialan!" teriak murid itu. Ia mengepalkan tangan dan mencoba menyerang. Namun pria itu hanya menatap santai, lalu menendang kaki siswa tersebut hingga langsung terjungkal. Sebelum ia sempat bangkit, ia menggeser pintu dengan keras hingga tubuh siswa tersebut terjepit. Tidak berhenti sampai di situ, pria itu mengeluarkan cambuk besinya dan menghantamkannya tepat ke bokong siswa tersebut. Teriakan keras pun terdengar. Siswa lain yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa ngeri. Setelah selesai menghajar berandalan tersebut, tak lama kemudian kepala sekolah datang. "Kau ini siapa?" tanya kepala sekolah. Dengan tenang, pria itu menjawab, "Mulai hari ini, aku ditugaskan di sini." Kepala sekolah yang tidak mengetahui keberadaan badan tersebut tampak semakin bingung. Hyejin pun menjelaskan secara singkat kapan badan tersebut terbentuk. Ia juga mengatakan bahwa badan tersebut bertugas untuk menangani sekolah-sekolah bermasalah seperti tempat itu. Sekolah yang penuh dengan orang-orang busuk seperti kalian, yang berusaha menutupi kasus bahkan menyuap polisi untuk tutup mata meskipun seorang murid meninggal, ungkap Hyejin dengan nada geram. Kepala sekolah mencoba menepis tuduhan tersebut, namun Hyejin hanya tersenyum. Ia kembali berbicara dengan tenang. "Kami, staf Badan Perlindungan Hak Pendidik, memiliki hak istimewa." Sambil mengatakan itu, ia mengayunkan cambuknya. Hal itu membuat kepala sekolah mulai berkeringat dingin. "Metode kami tidak memiliki batasan. Dengan hak istimewa dari pemerintah itu, aku akan memberikan pelajaran yang sesungguhnya di sekolah ini," jelas Hyejin dengan lantang. Hyejin kini berada di kantor guru sambil menonton videonya. Di depannya, kepala sekolah dengan keringat dingin mengatakan, "Di sekolah kami tidak ada siswa yang dikucilkan ataupun dianiaya," dan salah satu guru membenarkan ucapan tersebut. Mereka menjelaskan dengan terbata-bata dan meminta Hyejin untuk memberi laporan yang bagus tentang sekolahnya, sembari memberikan sebuah amplop putih yang berisi uang. "Ini ada sedikit uang transport," ucapnya. Hyejin menaikkan kakinya dengan keras ke atas meja. Dengan nada malas, ia mengatakan, "Pak Kepala Sekolah, sepertinya Anda salah paham. Saya memang bekerja di Departemen Pendidikan, tapi saya bukan staf penilai. Saya bahkan tidak punya sertifikat pendidik." Di sini kepala sekolah makin ketakutan. Sebelum ia berkata apapun, Hyejin berdiri dan berniat keluar. Di belakangnya, kepala sekolah mengacungkan jari tengah kepada Hyejin dengan kesal. "Masih bau kencur, bicaranya sok sekali," bisiknya. Namun mereka kaget karena Hyejin berbalik untuk menanyakan kelas Daesuk. Dengan ketakutan, kepala sekolah menunjukkan lokasinya. Selang beberapa saat, kita diperlihatkan suasana kelas 2. Saat itu pula terlihat siswa berandalan yang sedang merundung siswa lain dengan memaksanya meminum miras. Siswa itu terbatuk dan memuntahkan minuman tersebut, yang membuat para berandalan marah dan memukulnya. Kita diperlihatkan tatapan anak itu kosong, dalam kondisi sudah mulai mabuk. "Sudah, hentikan, bel sudah bunyi," ucap salah satu murid yang tampak malas, yang kini kita tahu bernama Juhyong, anak salah satu wakil rakyat. Karena itu murid berandal botak tersebut menuruti dan berhenti merundung siswa lain. Di sudut lain, beberapa siswi sedang mengobrol, membahas video yang baru viral, yaitu video Hyejin yang sedang menghajar siswa berandalan. Tak lama kemudian, pintu kelas terbuka, dan Hyejin masuk ke dalam kelas dengan senyum lebar. "Anak-anak, selamat pagi," sapanya. Beberapa siswa kebingungan, dan salah satu murid bertanya siapa dirinya.
Huajin mengatakan bahwa ia adalah guru sementara. Uniknya, setelah mengetahui itu, murid-murid kembali tidak mempedulikan Huajin dan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Huajin hanya diam sejenak. "Baik, aku akan mengabsen sambil menghafal wajah kalian," ucapnya. Ia memanggil nama siswa satu persatu sambil mengitari tiap bangku di kelas. "Park Dae-suk," ucap Huajin. Setelah memanggil nama Dae-suk, entah kenapa para murid langsung memasang wajah suram. Dia di mana? Apakah bolos?" ucap Huajin sambil berakting mencari-cari. Kita diperlihatkan Juhyong yang kini mengangkat kepala, dan Hak Jae menyahut, "Bocah itu sudah mati," sambil menjelek-jelekan Dae-suk. Mendengar penjelasan tersebut, Huajin memasang tatapan dingin. "Oh, begitu ya," katanya, lalu melanjutkan absen. Ketika ia sampai pada siswa yang habis dirundung, ia melihat anak itu sedang mabuk berat. "Park Byung-soo, kenapa wajahmu merah begini? Kau sakit?" Di sini Huajin mencium aroma alkohol dari Byung-soo. Lalu Hak Jae berteriak, "Bocah itu tadi minum soju di kelas, Pak," dan berdalih bahwa Byung-soo sedang stres berat. Namun Huajin dengan cepat menghampiri Hak Jae sambil mengendus. Hak Jae, kenapa kau juga bau alkohol? Kalian minum bareng," ucapnya sambil tersenyum. Di sini Huajin menyimpulkan bahwa Hak Jae memaksa Byung-soo minum untuk dijadikan kambing hitam, dan Hak Jae tampak syok. "Jangan mengada-ada, dasar gila," ucap Hak Jae. Dengan tatapan dingin, Huajin berkata, "Jadi dengan cara seperti ini, kalian membunuh Park Dae-suk?" Hak Jae mulai tersulut amarah. Tanpa pikir panjang, Huajin menarik bibir Hak Jae dan menyeretnya sambil tertawa menyeramkan. "Padahal hari ini cuma mau melihat suasana sekolah diam-diam, tapi moncongmu ini terlalu mengganggu," sembari menarik lebih keras dan melemparkannya ke tembok. Hak Jae kesakitan. Tarikan keras itu membuat bibirnya maju. Setelah itu Huajin meminta ketua kelas untuk mengantarkan Byung-soo ke ruang UKS. Kemudian Huajin menceritakan pengamatannya di sekolah ini yang menurutnya memiliki 3 budaya busuk. Semua murid terdiam mendengarkan tanpa ada yang berbicara. Ketika Huajin ingin mengatakan budaya ketiga, Hak Jae bangkit dan berniat menyerang Huajin. Namun sebelum itu, Huajin memukulnya menggunakan buku absen hingga akhirnya ia pingsan. Setelah kejadian itu, Huajin mengulangi lagi perkenalannya dan meminta para murid nakal itu melihat video-video siswa yang dihajar Departemen Perlindungan. Ia menjelaskan bahwa kekerasan yang ia lakukan adalah legal. Dengan tatapan mengerikan, Huajin memperingatkan siapapun berandalan yang melawannya akan berakhir. "Kalau sudah tahu situasinya, cepat berdiri dan beri hormat pada guru," katanya sambil mengancam jika tidak mengikuti perintahnya, mereka akan berakhir seperti Hak Jae. Murid-murid mulai berdiri untuk memberi hormat. Namun sebelum itu, Juhyong berkata, "Duduk, gak usah ikuti kata-kata orang itu," ucapnya dengan nada malas. Murid-murid masih berdiri, dan membuat Juhyong berteriak dengan keras, "Kubilang duduk kalian semua." Dan entah bagaimana, semua murid menurutinya. Huajin hanya diam saja. Juhyong akhirnya mengangkat kepala dan berkata dengan nada mengejek, "Sepertinya anak-anak lebih takut padamu daripada dengan murid." Dengan tenang, Huajin menyuruh Juhyong untuk maju ke depan, namun ditolak. "Kalau aku yang kesana nanti malah lebih parah loh," kata Huajin. Bukan takut, Juhyong malah menantang Huajin untuk datang padanya. Dengan senyum lebar, Huajin berjalan menghampiri Juhyong.